Kalau benar begitu, harus ada tindakan. Dan memang sudah ada tindakan, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan saya bisa laporkan sekarang hari ini, saya dapat kabar dari dia, sekarang sudah semuanya 3,7 juta hektar sudah dikuasai kembali oleh negara. Dan negara akan dapat pajak, retribusi, penghasilan, semuanya yang hak negara kita akan dapat. Nyata. Janji untuk rakyat Indonesia sudah mulai dipenuhi. Ada sekarang aksi nyata memberantas mafia migas. Orang yang dulu mungkin dianggap kebal hukum sudah mulai dicari-cari dan sudah ditangkap. Sudah belasan ditangkap dan saya dengar sudah mulai sidang. Saya kira Pak Mahfud MD yang paling senang nanti, karena beliau sudah waktu itu ya. Kita sudah mulai, Pak, sudah mulai dibongkar, sudah mulai dicari. Red Notice Interpol sudah keluar, Bapak sudah tahu. Sebentar lagi yang bersangkutan kita bawa kembali ke Indonesia, Pak. Saya ditelepon beberapa bulan, saya maaf ya, mungkin beberapa kawan sudah dengar. Pak Prabowo telepon saya malam minggu berapa bulan lalu. Saya lagi di tempat tidur jam 10 malam minggu. Syam, kamu ngapain? Saya di rumah lagi baca buku. Ini malam minggu, enggak jalan-jalan? Enggak, istri saya di luar kota kok. Saya ya baca buku. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar. Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Ya, Pak Fahri udah dengar ya ceritanya. Saya buka aja. Orang-orang nekat. Presiden kita mau disogok 1 miliar dolar. So what did you say? Yeah, I told them to. Saya nggak boleh sebut apa gitu. I told them to. Ya, berdengar ya, ngerti kan? Enggak, ini begini loh. Dan saya mau sampaikan berapa bulan kemudian, saya datang ke kakak saya. Kamu mau disogok 1 miliar dolar? Kamu suruh pergi. Saya baru mau disogok 1,5 miliar dolar. Demi Kristus Yesus, Pak. Saya orang Kristen, Pak. Habib Hashim. Saya bukan pejabat, mau dikasih 1,5 miliar dolar. Saya hitung-hitung 25 triliun, Pak. Saya. Dan waktu saya menolak Pak Mahfud, saya lihat dia kaget. Saya lihat mukanya kaget, nggak percaya. Itu yang menyangkring saya, Pak. Saya bisa menolak. Ya, Pak Handoyo, kita orang beriman ya. Saya kira Tuhan kita yang menolong. Tuhan kita menolong. Ini perjuangan yang kita hadapi. Kita berbuat baik atau coba buat, setan-setan datang, Pak. Setan datang ke Prabowo, tapi ternyata Tuhan yang Maha Kuasa juga melindungi dia. Tuhan jaga saya. Ini yang kita hadapi, ancaman bangsa Indonesia hadapi. 3,7 juta hektar
dirampas dari penjahat-penjahat. Sekarang saat ini tambang-tambang ilegal lagi dikuasai kembali. Mafia migas sudah mulai dibongkar, tapi penjahat-penjahat tetap ada. Mau sogok presiden, mau sogok adik presiden, mau sogok yang lain-lain. Kita harus waspada. 1 tahun, banyak tantangan, banyak percobaan. Ya, saya kira kita bersyukur, kita pemerintah kuat, pemerintah utuh. Saya paling sedih selain dari Sudan, saya sering ke Perancis. Negara Perancis pemerintahnya berantakan. Sudah punya 5 Perdana Menteri dalam 2 tahun. 5 Perdana Menteri, Pak. Sekarang kacau balau, Pak, politik Perancis. Banyak negara-negara lain juga kacau. Indonesia bersatu dengan segala kelemahan. Kita kalau ada beda pendapat, ajak negosiasi. Ini yang saya belajar dari Prabowo. Kita ajak negosiasi dengan pihak lawan. Lawan jangan dianggap musuh. Lawan dianggap teman yang beda pendapat. Kita ajak bicara. Yang penting damai. Yang penting anak-anak kita, cucu kita tidak rugi. Ancaman-ancaman yang kita lihat juga intoleransi. Saya dapat tiap hari kasus-kasus korupsi di BGN. Bukan itu yang saya dapat, kasus intoleransi di Padang, di Sukabumi, di sini, di sana, di Tangerang, itu ada. Tapi kita hadapi. Nothing is perfect. Yang penting penegak hukum ikut memberantas intoleransi. Kapolda lapor ke saya, sudah, Kapolda ini sudah. Ya, yang kita itu. Dan kita ajak semua tokoh agama kita bersatu. Damai. Yang akan menghakimi kita itu di akhirat. Jangan sesama manusia menghakimi manusia lain. Saya menganut iman ini dan menganut kepercayaan ini, nanti Tuhan yang nanti menilai saya, betul? Kalau saudara mau pilih jalur lain, silahkan. Nanti di akhirat Tuhan yang menghakimi sesuai dengan kita masing-masing. Jangan saudara kita di bumi kita menilai sesama manusia. Karena yang tahu dosa-dosa kita itu hanya satu, Tuhan, betul? Ya enggak? Saya juga tahu, saya tahu dosa saya. So ini yang penting damai di Indonesia, yang penting rukun. Dan untuk itu terima kasih Pak Handoyo, Pak Serian, panitia semua bisa hadirkan kita semua supaya kita ingat, ya. Nah, salah satu tugas Formas menurut saya waktu itu bicara mengawal, mendampingi pemerintahan. Kekurangan-kekurangan pemerintahan dilaporkan kepada pemerintah. Ya, kekurangan-kekurangan di bidang perumahan lapor ke Pak Fahri Hamzah dan Pak Ara Sirait. Kekurangan-kekurangan dan korupsi di bidang lain lapor. Kalau tidak ada tindakan, lapor ke saya. Kan saya nanti lapor ke presiden. Itu yang seharusnya, ya. Berikan waktu untuk perbaikan, ya. Lapor ke ombudsman. Ombudsman ada berapa? Banyak ombudsman, stafnya banyak, ya. Tadi Pak Adi Gunadi kan ada yang mau lapor, Pak Handoyo melapor ada kasus apa, ya. Ikut jalur-jalur yang resmi dulu, Pak.
Nanti ke saya. Kalau resmi-resmi ini gak jalan, lapor saya. Kan begitu. Jangan semua lapor ke saya semua, itu satu gunung laporan. Saya nggak ada waktu. Saya nggak ada waktu untuk urus. So ini tugas misi dari Formas, mengawal dan menjaga. Kalau ada kasus korupsi, dari awal saya sudah bilang setahun lalu, dipantau, diamati, lapor. Kita lihat, ya. So ini, ya maaf ya, kalau presiden kita mau disogok $1 miliar, dia tolak. Mau dikasih $10 miliar, dia juga akan tolak kok. Dia dikasih $100 miliar, saya yakin dia akan tolak. Nggak bisa, Prabowo nggak bisa. Mudah-mudahan juga saya nggak bisa. Ya, insya Allah, insya Yesus, itu anak saya. So ini tugas Formas. Ya, saya lihat tokoh agama, saya lihat akademisi, saya lihat mantan tentara, mantan polisi. Tugas kita adalah untuk menjaga, mengawal, mendampingi, memantau, surveillance, dan itu kita jalankan setiap hari. Yaakob Balan, ini salah satu tokoh Hindu yang bantu saya. Tiap hari kasus-kasus. BGN kita pantau, Pak Dadan kita undang, Pak Dadan kita akan undang lagi. Harus fair, jangan fitnah. Fitnah, kalau dari agama Pak, fitnah itu paling keji Pak ya, Pak Habib. Jangan fitnah dengan niat yang jahat. Kalau ada laporan harus diperiksa dulu. So, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, terima kasih. Kehadiran kalian semua menunjukkan kalian peduli dengan keadaan bangsa. Ya, keadaan bangsa tidak semua sempurna, tapi kita on the right track. Tujuannya kita mulia, Indonesia sejahtera. Ada terakhir dari saya berbangga dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3 bait. Kita selalu nyanyi yang pertama ya, stanza pertama, bait pertama. Pada intinya di situ diserukan Indonesia merdeka, Indonesia bersatu. Tapi seringkali kita lupakan yang kedua dan ketiga. Apa intinya itu? Yang kedua, saya lihat intinya adalah Indonesia bahagia. Indonesia bahagia. Yang ketiga, intinya apa? Indonesia abadi. Indonesia merdeka, Indonesia bahagia, Indonesia abadi. Dan di situ kita sudah merdeka 75 tahun. Ya, orang bilang Prabowo salah, kita merdeka 80. Kita menyatakan kita merdeka 80 tahun lalu. Tapi kemerdekaan kita baru diakui oleh dunia internasional tahun 50. Itu fakta sejarah. Tapi dalam 75 tahun, sebagian kecil atau besar, kita harus ukur, rakyat Indonesia belum bahagia. Itu adalah tujuan pemerintah sekarang ini. Ini tujuannya Prabowo, tujuannya Fahri Hamzah, tujuan orang-orang dalam ini. Kita mau mewujudkan Indonesia yang bahagia. Itu memang berat, tapi kita sudah mulai untuk menjadi bangsa Indonesia bahagia. Tujuannya untuk apa? Indonesia abadi.
Kalau rakyat Indonesia tidak bahagia, sebagian rakyat kita di Papua tidak bahagia, sebagian rakyat kita di Aceh belum bahagia, sebagian rakyat kita di Jakarta juga belum bahagia. Dan kalau tidak bahagia, Indonesia bisa ambruk, Indonesia bisa disintegrasi, Indonesia tidak utuh dan Indonesia tidak abadi. Ya, so ini pesan saya. Terima kasih semua bisa hadir. Kita tetap menjaga kerukunan, kita menjaga keutuhan. Ya, tadi sudah disebut Pak Handoyo, zaman modern ini dunia maya, sosial media sangat potensi bagus, tapi sangat berbahaya. Karena ternyata bukannya di Indonesia saja Pak Handoyo, di Amerika orang juga percaya apa yang mereka baca langsung itu dipercaya. Kita sudah tahu sebagian news atau opini di dalam dunia maya itu palsu, itu hoax, fitnah. Dan di situ tantangan utama. Bagaimana bisa supaya rakyat kita tidak hasut, ya, dihasut, difitnah, ya, ada ajaran kebencian. Itu tantangan kita. Saya sekira begini cukup lama. Maaf tadi nggak ada yang potong saya. Ya, maaf. Saya juga ada acara lain. Ya, masih ada 15 menit, so nggak apa-apa. Tapi saya kira demikian dari saya, cukup lama. Maaf ya. Dan terima kasih semua bisa hadir, Pak Mahfud MD, Pak Ruru, semuanya, Pak Oso, kawan-kawan. Maaf kalau saya nggak bisa satu persatu. Tapi saya berharap tahun depan kita ketemu lagi. Ya, dalam satu tahun kemudian lebih banyak aset-aset dicuri oleh penjahat, nanti dia kembali ke negara. Ya, pendidikan lebih bagus. Naila nanti akan dapat pendidikannya lebih bagus. Teman-temannya Naila akan lebih bagus. Ibunya Naila dapat rumah yang layak, ya Pak Fahri. Ya, bukan di gubuk, dalam rumah yang layak. Ya. Maaf, 1 menit lagi saya mau jelaskan program Pak Fahri yang dipimpin Pak Fahri dan Pak Ara Sirait itu untuk menciptakan, membangun jutaan rumah, ya, jutaan apartemen dan rumah yang layak, yang modern. Itu salah satu tujuan utama dari pemerintah kita. Terima kasih Pak Fahri bisa hadir dan terima kasih ya perjuangan Anda. Kita semua tahu itu. Terima kasih. Saya kira demikian dari saya. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sadu Sadu Sadu, ya. Itu baju. Saya lihat orang Hindu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hashim Joyo Hadikusumo untuk sambutannya. Mohon berkenan Pak, di momen ini kita sekaligus mau memberikan